Sudah kelihatan? Belum, Pak. Kecil ya? Oke, kita mulai dengan kita masuk ke sesi keempat misiologi. Kita mulai dengan kerajaan Allah dan misi, yaitu eskatologi. Eskatologi itu hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman ya. Jadi misi tidak hanya dilihat sebagai tugas gereja, tetapi sebagai bagian dari integral dari kerajaan Allah yang sedang dan akan digenapi. Misi adalah ekspresi nyata dari pemerintahan Allah di dunia yang penuh dengan dosa ini dan berkaitan erat dengan pengharapan eskatologis atau akhir zaman. Artinya, misi tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan karya Allah yang sedang menggenapi rencana kekalnya melalui Kristus atau di dalam Kristus. Nah, sekarang kita masuk kerajaan Allah sebagai tema sentralnya. Kerajaan Allah atau Basileia Theou adalah tema sentral di dalam pengajaran Yesus dan menjadi bingkai besar di dalam misiologi Kristen. Kerajaan telah datang, namun belum sepenuhnya digenapi. Jadi sudah dan belum, already and not yet. Yang kedua, dalam misi, gereja itu menjadi agen kerajaan Allah yang menyatakan pemerintahan Kristus di dalam dunia melalui pewartaan Injil dan transformasi hidup. George Eldon Ladd mengatakan kerajaan Allah bukanlah, sebentar ada yang gabung. Shalom Bu Ayu, kita baru aja mulai. Itu ada Pak Adrianus dari Bandung yang baru. Baik, kita lanjutkan. Jadi George Eldon Ladd itu mengatakan kerajaan Allah bukanlah kerajaan politik, melainkan pemerintahan Allah atas hati manusia dan dunia ini yang digenapi secara final dalam kedatangan Kristus yang kedua. Yang kedua, dimensi eskatologis misi di dalam teologi Kristen. Misi itu berakar di dalam pemilihan Allah. Jadi misi bukan usaha manusia menyelamatkan jiwa, tetapi ketaatan kepada Allah yang telah memilih umatnya dari segala bangsa. Mari kita lihat di dalam Efesus 4:1 ayat 4. Silakan Bu Jesi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara-saudara malam ini mengikuti kelas ini, melayani, dipakai Tuhan, itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan ini seharusnya menjadi motivasi kita, sukacita kita di dalam melayani Tuhan. Lanjut ke Wahyu 7 ayat 9. Bu Ayu bisa minta tolong? Atau yang lainnya boleh? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Shalom Pak Daniel, kita sedang mulai. Mari Bu Jesi lanjut. Silakan. banyak yang tidak dapat terhitung, banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi seperti yang dikatakan oleh John Piper ya, bahwa misi itu adalah sarana yang ditetapkan Allah untuk menghimpun umat pilihannya dari segala suku bangsa. Jadi dalam kita mengerjakan misi itu, sekali lagi kita sadari bahwa misi itu adalah misi Allah.
Jadi misi yang Allah tanamkan dalam diri kita bukan semata-mata kemauan kita mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan program ini, program itu, bukan. Tetapi kita harus tunduk terhadap apa yang sudah Tuhan tugaskan terhadap kita. Di mana, dengan siapa, kemudian melakukan apa, itu harus kita pergumulkan. Karena itu adalah misi Allah, bukan misi kita. Bukan ego kita. Yang berikutnya, misi adalah bagian dari penggenapan eskatologi. Matius 24 ayat 14. Silakan. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Ini dalam bahasa Malaysia ya Pak. Berita Silakan. baik tentang bagaimana Allah memerintah akan dikabarkan ke seluruh dunia supaya semua orang mendengarnya. Setelah itu barulah tiba akhir zaman. Ya, jadi Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi sekarang ini masih belum ya, karena masih banyak yang belum mengenal Injil, belum mengenal Yesus. Nah, itu tugas-tugas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dipilih untuk mewartakan Injil kemanapun Tuhan perintahkan. Yang kedua, pewartaan Injil ke seluruh bangsa adalah bagian dari proses eskatologis Allah. Misi membawa kita makin dekat pada penggenapan akhir. Yang ketiga, misi terikat pada kedaulatan Kristus. Yesus yang bangkit telah menerima segala kuasa. Ya, silakan dibacakan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekatkan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kemanapun kita melayani, mengerjakan misi Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri, termasuk dalam hal finansial, dalam hal kecukupan, dalam hal tenaga, daya, upaya, kita bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Karena itu misi bukan tindakan panik atau strategi manusia, tapi partisipasi. Nah, ini yang penting ya. Partisipasi orang yang percaya di dalam pemerintahan Kristus. Jadi mengerjakan, melakukan, melaksanakan kehendak misi Allah, bukan misi pribadi, bukan misi kelompok ataupun golongan. Nah, ini kalau orang-orang misiologi harus mengenal prinsip ini ya. Bukan misi pribadi, bukan misi kelompok, bukan juga misi golongan. Mereka dibawa, jiwa-jiwa ini dibawa kepada Kristus, bukan dibawa untuk menjadi pengikut kita, untuk menjadi masuk dalam sinode kita, kelompok kita, dan sebagainya. Tetapi biarkan Roh Kudus mengarahkan mereka akan melayani di mana, akan beribadah di mana, akan bekerja sama dengan siapa. Dan kita tidak perlu berkecil hati ya. Pada saat kita sudah melayani dia, memberitakan Injil, memuridkan, kemudian dia diutus oleh Tuhan ke tempat lain, kita harus bangga ya, justru dia dipakai Tuhan di tempat lain. Herman Bavinck mengatakan Kristus yang bangkit itu mengutus gereja untuk membawa dunia ke dalam kerajaannya, ke dalam kerajaan Allah ya, bukan ke dalam kerajaan kita sendiri, bukan dalam kerajaan sinode kita. Pak Lucio. Shalom Pak, kita baru aja mulai. Yang keempat, peran gereja di dalam kerajaan Allah dan misi. Gereja sebagai utusan kerajaan, artinya gereja tidak hanya mengabarkan keselamatan jiwa, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai kerajaan. Apa nilai-nilai itu? Keadilan, kasih, dan kebenaran. Tiga ini ya intinya. Keadilan, kasih, dan kebenaran.
Nah, misalnya kita sebagai pelayan hamba Tuhan, apakah kita sudah melakukan ketiganya ini? Ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Kemudian juga liturgi dan sakramen. Ini menjadi tanda dan peringatan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kemudian panggilan untuk semua bidang hidup. Bahwa misi itu tidak hanya evangelisasi, tetapi mencakup transformasi budaya dan masyarakat. Jadi Caprian View itu mengatakan tidak ada 1 inci pun dari seluruh ciptaan yang tidak diklaim oleh Kristus. Artinya semua itu ada di dalam tangan Kristus yang berdaulat, di dalam tangan Kristus. Jadi kita harus membawa mereka juga kepada Kristus untuk mengenal Dia secara pribadi. Kuyper mengatakan dalam kerajaan Kristus segala sesuatu dipanggil untuk tunduk pada pemerintahnya, termasuk seni, ilmu, dan politik. Semua itu harus diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti kita bekerja, kita untuk memuliakan Tuhan. Kita studi untuk memuliakan Tuhan, bukan sekedar nilai. Kita berbisnis, kita bisnis untuk memuliakan Tuhan, untuk support para hamba Tuhan, untuk support para misionaris, para penginjil, dan sebagainya. Misi sebagai gerakan eskatologis. Jadi dalam perspektif reform, ini kembali saya ulang, bahwa reform itu persekutuan seluruh orang percaya dari gereja manapun yang menyediakan diri untuk dibentuk, selalu dibentuk dengan pengertian baru akan firman Tuhan. Jadi reform ini bukan merujuk kepada suatu denominasi ya, tapi semua gereja, semua orang yang ditebus, yang percaya kepada Yesus, yang menyiapkan dirinya untuk dibentuk ulang melalui pemberitaan firman Tuhan dengan pengertian yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam perspektifnya misi adalah gerakan Allah menuju penggenapan akhir. Gereja adalah alat di dalam tangan Allah untuk menyatakan kuasa kerajaannya. Jadi misi apapun yang kita kerjakan itu prioritasnya, fokusnya adalah menyatakan kuasa kerajaannya. Bukan menyatakan bahwa kita ini sudah melayani ke berbagai tempat, sudah ke banyak daerah dan sebagainya. Tetapi kita menyatakan bahwa kuasa kerajaannya itu dinyatakan. Misi dilakukan dalam terang dan pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali dan dunia ini akan diperbarui. Leslie Newbigin itu mengatakan, kita tidak hanya menyelamatkan jiwa dari dunia ini, tetapi membawa dunia ini kepada Raja yang akan memperbaruinya. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah firman Tuhan ya. Kalau orang itu terus diperbarui dengan pengertian firman Tuhan yang benar, maka dia akan dibangun, imannya akan tumbuh, dan dia akan dipakai sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, misi dalam terang kerajaan Allah dan pengharapan akan eskatologis. Dasar teologis praktik misi ya. Misi tidak hanya soal pergi dan menginjili, tetapi adalah bagian dari partisipasi kita dalam pemerintahan Kristus yang sedang berlangsung dan akan digenapi secara penuh saat Dia datang kembali. Artinya setiap aktivitas misi itu adalah tindakan yang hidup di dalam terang dua kebenaran, dalam terang dua kebenaran besar, yaitu cara dan motivasinya harus benar. Sebenarnya bukan hanya misi ya, pelayanan apapun itu harus kita sungguh-sungguh perhatikan, baik itu cara dan motivasinya itu harus benar di hadapan Allah. Jadi kalau kita melayani dalam hal apapun, baik itu yang besar maupun yang sepele, caranya itu harus benar, motivasinya harus benar di hadapan Allah. Dan ingat, Allah melihat apa yang menjadi motivasi kita melakukannya. Allah tahu secara terang-terangan,
sejelas-jelasnya. Apakah hanya sekedar rutinitas, formalitas, ataukah justru malah untuk mencari keuntungan dari aktivitas pelayanan itu? Allah tahu, saudara. Yang pertama, kerajaan Allah sudah hadir melalui Kristus. Kerajaan Allah akan datang secara penuh saat Kristus nanti datang kedua kalinya. Nah, kalau orang Israel kan mengharapkan Kristus datang yang pertama kali. Padahal nanti kalau Yesus datang yang kedua kali itu, dia akan menghakimi. Jadi mereka salah konsepsi ya. Implikasi praktisnya, bagaimana misi itu dilakukan? Pemberitaan Injil yang berpusat pada Kristus. Jadi Injil yang diberitakan adalah Injil Kerajaan. Matius 24 ayat 14. Minta tolong Bu Jesi. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia jadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ini bukan sekedar ajakan agar orang bertobat ya, tapi pengumuman, deklarasi bahwa Kristus adalah Raja, Raja di atas segala Raja, dan memanggil semua orang untuk tunduk kepada Dia. Jadi dalam kita mengerjakan misi penginjilan, harus ditegaskan bahwa Dia butuh juru selamat, atau Dia binasa tanpa juru selamat, karena upah dosa adalah maut. Dan bayangkan kita hidup dari lahir sampai detik ini, berapa banyak yang dosa kita perbuat. Tanpa Kristus kita pasti binasa, karena upah dosa adalah maut. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka selama-lamanya. Karena upah dosa adalah maut. Karena Allah adalah Maha Adil. Kalau Maha Adil itu berarti satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa itu maut loh. Jadi itu yang harus kita tekankan, bahwa kamu butuh juru selamat. Kamu butuh Yesus. Tidak peduli raja, tidak peduli presiden, tidak peduli menteri. Semua orang butuh juru selamat. Atau binasa tanpa juru selamat. Matius 24 ayat 14, ini tadi yang sudah dibacakan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita mengerjakan misi bukan sekedar menyelamatkan jiwa. Yang menyelamatkan tentu juru selamat kita. Juru selamat hanya untuk orang yang selamat ya. Kalau siapapun yang menolak Injil ya pasti tidak selamat. Jadi bukan sekedar menyelamatkan jiwa, tapi mengundang manusia masuk ke dalam pemerintahan Kristus. Misi yang berorientasi pada pengharapan kekal. Karena kita menantikan langit dan bumi yang baru, maka misi tidak hanya fokus pada sekarang, tetapi selalu melihat ke yang masa depan. Dan misi menjadi tindakan pengharapan. Kita melayani dan memberitakan Injil, karena kita tahu akhirnya sudah pasti kerajaan Allah akan menang. Punya juru selamat, pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Itu bukan kesombongan kita. Karena Yesus sendiri yang menjaminnya, seperti Dia menjamin keselamatan penjahat yang sebelah salib itu yang bertobat. Ingatlah aku. Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Padahal dia belum mati. Iman percaya itu dibenarkan. Jadi tugas Tim Keller menyatakan, tugas kita bukan menjadikan dunia ini sempurna sekarang, tetapi menjadi saksi bahwa dunia ini akan diperbarui oleh Kristus. Yang ketiga, kita melihat transformasi total, bukan hanya individu. Jadi misi tidak berhenti pada pertobatan pribadi, tetapi mencakup pemulihan seluruh aspek kehidupan, baik itu pendidikan, keadilan sosial, ekonomi, keluarga, budaya, dan politik. Karena kerajaan Allah menyentuh seluruh ciptaan, maka misi juga menjamah seluruh bidang hidup. Jadi sebenarnya seluruh hidup kita itu ibadah kepada Tuhan.
kita berkawan, kita berteman, BDKT dan sebagainya, itu juga ibadah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau engkau makan dan minum, lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau makan dan minum yang sederhana seperti itu untuk memuliakan Tuhan, apalagi yang lainnya. Nah, itu yang harus menjadi spirit kita. Maka kita mengerjakan misi harus dengan sungguh-sungguh, dengan perencanaan yang matang. Abraham Kuyper mengatakan tidak ada satu inci pun dari kehidupan manusia yang netral. Semua harus tunduk kepada Kristus. Nah, ini yang harus kita beritakan. Jadi bukan hanya berita yang enak-enak ya, tetapi berita yang mengarahkan menuju ke pertobatan. Karena dia berkuasa, maka dia memberikan kuasa buat kita saat kita melakukan misi, perkabaran Injil, penjangkauan, dan sebagainya. Ada ya bahkan dosen atau akademis yang justru melarang penginjilan. Saya tidak habis pikir kenapa dosen seperti demikian yang masih bisa diterima di seminari atau STT. Kalau saya ketuanya itu pasti saya keluarkan. Dia tidak melihat the Great Commission, amanat agung. Betapa amanat agung itu adalah kebutuhan yang mendesak. Baik bagi yang mendengar Injil maupun yang baik yang memberitakan Injil maupun yang akan mendengarkan berita Injil. Karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Kita duluan atau dia yang mendengarkan Injil itu akan dipanggil Tuhan. Nah, kalau sudah dipanggil Tuhan tapi tidak mendengar Injil, ya terlambat saudara. Karena itu tugas kita untuk memberitakan Injil sebisa mungkin, secepat mungkin yang bisa kita lakukan. Jangan ditunda-tunda kalau ada panggilan itu. Yang berikutnya, kesetiaan di dalam tugas. Hasilnya itu di tangan Allah. Jadi teologi reform menekankan kedaulatan Allah. Kita tidak harus mengontrol hasil misi. Tugas kita adalah setia melayani Tuhan. Banyak kan orang-orang bertanya, berapa jiwa yang kamu dapat? Nah, ini pertanyaan yang salah kaprah, saudara. Karena urusan seseorang percaya atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Nya. Dan untuk itu kita dipanggil untuk memberitakan firman. Jadi perkara dia akhirnya percaya kepada Kristus atau tidak, itu hak prerogatif dari Roh Kudus yang berbelas kasihan kepada dia. Perkara hasilnya nanti itu bagaimana, kita tidak perlu berkecil hati. Yang penting kita sudah melakukan. Jadi Allah sendiri yang menentukan siapa yang akhirnya nanti menerima atau percaya, siapa yang nantinya akan menolak. Ingat, dia maha tahu. Dia sumber hikmat, saudara. Jadi siapa kita menyembahkan diri, oh saya dapat ratusan jiwa menginjil, omong kosong, saya tidak percaya yang seperti itu. Saya tidak mau tahu berapa hasilnya. Yang penting saya sudah memberitakan Injil ke banyak jiwa. Kita hanya alat Tuhan, saudara. Ada yang bergabung nggak? Oh, Bu Ayu ya? Oh, sudah ya. Jadi berikutnya adalah, oh ini kita tadi sampai ini ya. Tetapi manusia mempunyai tanggung jawab untuk percaya saat Injil disampaikan, diberitakan. Siapapun, saudara, saat Injil diberitakan, dia harus tunduk. Kalau dia menolak, ya berarti dia menolak keselamatan. Itu sebabnya di seluruh negara yang menolak Injil, yang menolak juru selamat, tidak akan pernah ada damai, saudara. Tidak akan pernah. Karena sumber damainya ditolak. Jadi tidak heran kalau mereka perang terus dari abad ke abad. Kamu menolak juru selamat, ya kamu tidak ada damai sejahtera di sana. Jadi dalam terang ekskatologi, kita bekerja dengan tenang.
karena tahu bahwa penggenapan akhir sudah dijamin Allah. Kita memberitakan Injil, memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Pengharapan kita sudah jelas, kita pasti akan bersama dengan Dia di surganya nanti. Nah, jangan heran agama-agama lain apapun juga, mereka tidak ada damai, tidak diperdamaikan dengan Allah. Karena itu banyak yang hidupnya ya, kacau balau, bunuh diri, perang berkepanjangan dan sebagainya. Nah, ini contoh praktisnya dalam misi ya, dalam misi eskatologis ya. Minta tolong yang masih nyala mic-nya di mute dulu biar tidak mengganggu konsentrasi yang lainnya. Kita melihat sekarang contoh praktik nyata di dalam misi eskatologis. Aspek prakteknya, kemudian bentuk misinya. Aspek penginjilan, itu kita mengabarkan Injil Kristus sebagai Raja atas segala hal. Kemudian praktek disiplin jemaat, membangun komunitas yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan. Nah, kalau orang Kristen itu kan terkenal dengan bisa dipercaya, disiplin, punya integritas, jujur, bisa dipercaya, dan sebagainya. Ya, itu yang kita tunjukkan pada dunia. Dunia korupsi kita tidak. Dunia biasa berzina kita tidak. Dunia biasa jam karet kita tidak. Disiplin tepat waktu, menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dalam hal pendidikan Kristen, membentuk cara pandang dunia yang berpusat pada Kristus. Nah, ini banyak yang STT seminari ataupun sekolah-sekolah Kristen yang sudah mulai bergeser ya. Justru mulai keduniawian ya. Mulai tidak lagi murni, tidak lagi ketat terhadap Injil. Nah, ini harus diperbaiki ya. Jadi membentuk cara pandang dunia yang berpusat pada Kristus. Dalam hal keadilan sosial, mengupayakan pembelaan terhadap yang tertindas sebagai ekspresi nilai kerajaan, terutama kaum janda, homeless, orang-orang yang tidak berpengharapan, tidak punya kekuatan, tidak punya dana. Gereja harusnya hadir di sana, menegakkan keadilan sosial. Karena ini tugasnya memang mengupayakan pembelaan terhadap yang tertindas sebagai ekspresi nilai kerajaan. Nah, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan dalam pemerintahan harus memperjuangkan ini, menjadi lilin terang untuk mewujudkan ini. Dalam hal doa dan ibadah, menghidupi liturgi sebagai proklamasi harapan akan kedatangan Kristus. Kemudian misi dan kontekstual, menginkulturasikan Injil tanpa mencairkan kedudukan kekudusan Allah. Jadi Injil itu jangan dikompromikan ya. Seperti firman Tuhan katakan, Injil itu makan rohani kita. Jaga kemurniannya seperti susu yang murni. Jangan dikompromikan, jangan dipolusi oleh misalnya keinginan, ketamakan, dan sebagainya. Nyatakan itu semurni mungkin. Nah, ini kesimpulan tentang misi ya, kita lihat. Yang pertama, misi dalam terang kerajaan Allah dan eskatologis itu berarti kita bukan sekedar bekerja untuk Allah, tetapi berpartisipasi dalam proyek besar Allah membaharui dunia ini. Ingat, saudara dipilih Allah itu harusnya sukacita loh. Saudara dipilih presiden, dipilih bupati, gubernur aja sudah senangnya minta ampun. Seharusnya saudara diutus untuk mengerjakan misi, untuk mengerjakan amanat agung. Itu adalah proyek besar Allah. Dia yang mempunyai alam semesta ini, pencipta alam semesta ini. Harusnya kita bahagia, bukannya berkecil hati. Yang kedua, misi bukan sekedar proyek penyelamatan individual,
tapi tindakan profetik yang menunjuk ke masa depan kerajaan yang kekal. Nah, nanti saudara bisa baca, itu saya berikan footnote-nya ya, profetik itu apa. Yang ketiga, kita bekerja dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa semua jerih payah yang kita lakukan itu tidak sia-sia di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, minta tolong. Perjanjian baru. Karena itu, saudara-saudaraku, jangan lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita melakukan apapun, segiat apapun, kita berkorban apapun, baik itu uang, tenaga, waktu, perasaan, itu tidak akan sia-sia, saudara. Betapun banyak tantangan dan godaannya. Ya, saudara bayangkan ya, kita bekerja pada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Setan beserta dengan kroni-kroninya itu pasti akan menyerang habis-habisan. Pada saat kita memutuskan ikut Yesus, detik itu juga kita menjadi musuh abadi iblis setan. Dan tidak mungkin dia tidak akan menyerang, saudara. Makanya kita harusnya mengoreksi diri ya. Kalau pelayanan kita relatif sama sekali tidak ada tantangan, tidak ada godaan, tidak ada cobaan, jangan-jangan ini sesuai dengan maunya setan. Kalau saya melakukan pelayanan itu sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dan melakukannya dengan cara yang benar, tidak ada ceritanya tidak diserang oleh setan. Tapi saudara tidak perlu khawatir, karena Tuhan melindungi, menjaga, dan memelihara kita. Ini ya profetik ya. Profetik itu berasal dari kata nabi atau prophet, dan berkaitan dengan fungsi kenabian dalam arti menyampaikan pesan dari Allah. Bukan menyampaikan pesan pribadi kita loh ya. Menyampaikan pesan dari Allah. Supaya yang mendengar itu mengerti maksud dan kehendak Allah. Dalam konteks Kristen, profetik itu merujuk pada sesuatu yang bersifat penyampaian firman Allah, menegur ketidakadilan, dan mengarahkan kembali kepada Allah. Jadi seperti yang dikatakan N.T. Wright ya, kita bukan membangun kerajaan, tetapi menyaksikan bahwa kerajaan itu sudah datang dan akan datang di dalam kepenuhan. Yang kelima, already not yet, di dalam konteks penginjilannya. Jadi istilah already not yet, sudah tetapi belum, itu adalah konsep teologis yang sangat penting dalam pemahaman kerajaan Allah dan penginjilan di dalam terang teologi reform dan Alkitab. Apa itu already not yet? Already, sudah. Artinya kerajaan Allah sudah datang melalui kedatangan Yesus Kristus, khususnya lewat kematian dan kebangkitannya. Markus 1 ayat 15. Minta tolong. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lanjut Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, not yet atau belum. Namun kerajaan itu belum sepenuhnya digenapi. Kepenuhan kuasa dan kemenangan akhir akan terjadi saat Kristus datang kembali atau kedatangan yang kedua kali ya. Markus 1 ayat 15. Silakan. Ini sudah ada, bacakan. Katanya waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini tadi sudah ya, Lukas 17 ayat 21 ya. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Banyak orang yang
merasa sepi di tengah keramaiannya. Mereka tidak melihat bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau ada problem, justru mereka keluar dari persekutuan, dari komsel, dari gereja. Ya mereka makin terhilang. Tapi kalau mereka tetap di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, mereka akan berjaga. Konteks penginjilan, dalam konteks penginjilan already not yet, itu memberikan kerangka berpikir yang realistis dan penuh harapan. Yang pertama, motivasi dalam penginjilan. Kristus sudah menang atas dosa dan maut. Nah ini kita perintahkan. Kita sampaikan kepada yang mendengar Injil. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Injil adalah kabar baik yang menyatakan bahwa keselamatan sudah tersedia bagi siapapun yang percaya. Kalau saudara tidak percaya, yaitu urusan saudara. Belum, namun banyak orang yang belum mengenal Injil. Dan dunia masih berada di bawah bayang-bayang dosa. Karena itu penginjilan masih sangat diperlukan sampai Kristus datang kembali. Nah, kita ini semua dipanggil untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan utus. Kolose 2 ayat 15. Silakan dibacakan. Di sini sudah ada. Sudah dibaca tadi Pak. Jadi kita perhatikan ya, ia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Artinya kita ini kan masih hidup di dunia ya. Pemerintah-pemerintahan kita itu tentu mereka yang tidak mempercayai Injil akan menolaknya habis-habisan dan menjadi agen daripada setan tadi. Pasti akan menyerang habis-habisan. Dan menjadikan mereka tonton dan kemenangannya atas mereka yang disalib, di dalam salib. Apapun yang menjadi godaan kita di dalam pelayanan, pandanglah salib. Kalau saudara mengukur hanya berdasarkan berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, tanda-tandanya, saudara akan kecewa. Manakala berkat-berkatnya, tanda-tanda mujizatnya tidak sesuai dengan apa yang saudara mau. Tapi kalau saudara memandang salib Kristus, saudara mau jatuh, saudara mau bangun, saudara mau bangkrut, habis-habisan. Saya tahu, Injil salib sudah menyelamatkan saya. Saudara tahu tujuan akhir saudara akan kemana, maka saudara akan tetap sukacita. Dan sukacita itu memang tidak bisa dibuat-buat, saudara. Hanya Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya yang membuat dia sukacita di dalam penderitaannya, seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus itu ditahan di penjara ya, tapi dia masih bisa melayani melalui surat-surat yang dia tulis. Luar biasa. Dan itu menjadi spirit bagi kita dalam pelayanan untuk tidak putus asa apapun yang kita hadapi dalam pelayanan. Isi kabar Injil. Nah ini yang harus kita beritakan ya. Kita mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan Allah sekarang sedang memanggil orang-orang masuk ke dalam kerajaan itu. Dan panggilannya itu kadang lembut ya. Saya mengingat panggilan pertama saya itu, saya masih sudah lulus tapi sedang mencari pekerjaan. Itu saya diminta untuk masuk ke saat itu juga untuk dipanggil dalam pelayanan. Tapi saya masih punya banyak alasan. Saya belum bekerja, saya belum punya karir, belum punya penghasilan. Nanti sudah kerja, ada lagi alasannya, belum punya pacar dan sebagainya. Selalu ada alasan. Sampai pada titik bahwa saya tidak bisa beralasan lagi selain tunduk.
panggilan itu. Nah, kita pun saat panggilan itu datang harusnya tunduk ya. Lebih baik kita tunduk daripada kita punya alasan. Tapi kita juga mengabarkan bahwa penggenapan penuh dari kerajaan itu akan datang di masa depan. Wahyu 21-22 ya. Ketika tidak ada lagi air mata, kematian dan dosa. Matius 4 ayat 17. Ya, silakan. Setiap waktu Yesus memberitakan sudah dekat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi misi tanpa seruan pertobatan, tanpa Injil yang diberitakan, itu sama dengan seperti dharma wisata ya, seperti Plesir. Saya melakukan misi kemana-mana, itu harus Injil yang diberitakan. Karena itu akan membawa orang pada keselamatan. Yang ketiga, harapan dalam pelayanan. Already, Roh Kudus sudah bekerja dalam hati manusia, Yohanes 16 ayat 8, dan banyak orang yang akan bertobat dan percaya. Silakan. Yohanes 16 ayat 8. Perjanjian baru. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, jadi yang menginsafkan itu Tuhan sendiri ya, bukan kita. Jadi pada saat kita melayani dan orang itu tidak percaya, jangan berkecil hati, saudara. Karena itu adalah hak prerogatif Tuhan ya. Not yet. Tetapi tidak semua orang menerima Injil sekarang. Penolakan dan perintilan adalah bagian dari pelayanan penginjilan. 2 Korintus ini panjangnya, nanti saudara bisa baca. Namun kita harus tetap setia karena janji Tuhan akan digenapi. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia dan kebenaran dan penghakiman. Konsep already not yet itu mengajarkan kita hidup di tengah ketegangan antara kemenangan Kristus. Ada yang gabung nggak? Oh enggak, sudah peringatan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti saya bagikan materinya. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nyalakan kameranya. Ya, Bu Jesi, ada yang ditanyakan? Pak Domingus? Masa ini tak ada. Silakan, kalau mau sharing juga boleh. Ada yang mau sharing pelayanan, boleh juga, silakan. Ya, gimana Bu Jesi? Tak ada. Tadi saya ajak nih teman mama. Ya. Banyaklah alasan dia tak payah aja lah. Nah itulah, saya dulu juga seperti itu, banyak alasan loh ya Tuhan, saya kan masih belum bekerja, nanti dikasih pekerjaan, oh Tuhan saya posisi jabatan kan masih bagus-bagusnya,
Nanti kalau sudah jabatannya bagus, oh Tuhan saya kan belum punya pasangan, oh selalu ada alasan yang bagus. Setan selalu menyediakan alasan yang bagus, saudara. Saya juga mengalaminya itu. Sebenarnya dia ada di rumah ini Pak, saya ajaklah sekali, saya cakap bergabung dengan saya. Banyaklah alasan dia tak payah saja. Ya kita mesti doakan bahwa dalam doa untuk dia secara pribadi supaya Roh Kudus mengotak ya. Karena yang mempunyai kuasa itu kan Roh Kudus untuk membuat dia tergerak. Sama seperti kita harus melihat diri kita sendiri. Bu Jesse itu awalnya gimana kok bisa ikut sampai lebih dari 12 mata kuliah kalau bukan Roh Kudus. Saya malah berpikir paling Bu Jesse ini cuman 2-3 kali pertemuan sudah keluar ya. Saya sudah lama cari yang macam ini Pak, sebenarnya saya ingin belajar lagi. Tapi tak pernah menjumpai, tiba-tiba sekali itu saya baca dekat Facebook, ada Bapak siapa yang nak join apa semua. Jadi hati saya tergerak, tapi kan Ya. mula saya tak berani join. Saya ingatkan skema apa semua kan kita berbeda negara. Begipun banyak skema dekat. Tapi akhirnya ikut ya puji Tuhan. Itu Roh Kudus yang menggerakkan. Sama seperti Bu Ayu itu jauh loh. Bu Ayu itu di Hong Kong. Dulu saya kenal Bu Ayu itu masih di Singapura. Bu Ayu itu pernah ikut kelas saya yang pertemuan langsung ya di Surabaya itu pernah sekali Bu Ayu itu. Sampai sekarang itu sudah lama padahal. Ya pasti Roh Kudus yang menggerakkan. Kerinduan itu selalu ada. Nah kita mestinya bersyukur ya, manakala Roh Kudus memberikan kerinduan kita untuk mengenal kebenaran lebih dalam lagi. Saya pun di dalam menyiapkan materi ini kan juga belajar, sama saja. Jadi kita belajar itu juga bentuk dari ketundukan kita terhadap firman Tuhan. Orang yang tidak mempunyai ketundukan, pelayanannya juga bisa salah-salah aja, bisa bersifat antroposentris, berpusat pada diri sendiri. Jadi kalau mau melayani ya mau belajar, mau diperlengkapi, mau diproses. Dan kadang-kadang proses itu menyakitkan juga. Kadang-kadang saat kita belajar ini pun kan kita ditegur juga. Dengan firman Tuhan yang mungkin menyakitkan telinga kita, perasaan kita. Tapi itu untuk kebaikan kita. Harus selalu minta tuntunan Roh Kudus untuk melepaskan diri dari godaan. Betul sekali. Betul sekali. Oh silakan Pak Prianus, Tuhan memberkati, terima kasih. Pak Prianus dari Bandung karena dia langsung ada komsel setelah ini. Langsung ada komsel. Jadi dia juga sudah lama pengen bergabung tapi selalu bertepatan dengan pelayanannya. Ya, itu Roh Kudus punya urusan ya. Kalau waktunya bertabrakan ya itu di luar kekuatan saya. Saya biasanya cuma hari Selasa dan Kamis. Dan dia acaranya Selasa dan Kamis ya. Utamakan pelayanan dulu. Gitu. Oh Pak Maksi silakan Pak. Ada yang mau disampaikan mungkin? Sharing boleh, biar kita sama-sama dibangun. Ya Pak, selamat malam Pak. Malam Pak Maksi. Ya. Begini, saya kebetulan ya kurang lebih aja sama Bu Jesse itu ya dapat. Bu Jesse, Pak Maksi ini di Flores. Kalau Pak Dopan itu di Timor Leste. Di Kalimantan Timur Pak sekarang ini. Oh sekarang di Kaltim. Wah di ibu kota ya. Iya Pak. Wah. Ya silakan Pak. Saya memang dari dulu tertarik memang dari SMA itu sebenarnya saya sudah
pinginnya masuk di seminari, Pak. Seminari dulu masih saya ikut daftar dulu di Karya Kepausan Indonesia di pusat Jakarta. Jadi saya diterima di seminari tinggi di Pulau Nias, di Bolga, Pak. Nah, hanya karena keadaan orang tua yang tidak mampu, saya harus berangkat ke sana. Akhirnya ya sudah, saya nggak bisa ke sana. Jadi kalau masalah seperti ini saya memang ingin sekali, Pak. Sana saya ya kadang saya merenungkan juga itu, misalnya kadang-kadang membaca Alkitab. Jadi ya itu sudah kebetulan ada program seperti itu, maka saya tertarik, saya mau ikut. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan. Pak Maksi ini sama dengan Bu Jesi dari Katolik juga. Iya, saya Katolik juga, Pak. Ini Bu Jesi juga Katolik kok. Ya. Ya sama, kita sama-sama belajar. Saya pun juga di dalam mempersiapkan juga banyak-banyak belajar juga. Gitu. Pak Dani mungkin ada tambahan, atau Bu Ayu? Mumpung kita masih ada waktu sedikit. Atau Bu Jesi ada tambahan? Buat Sebenarnya kita. yang mengerti pergumulannya. Apa itu? Lagi merenungkan diri. Tentang apa itu? Adalah tanah memang. Ya, kita bawa dalam doa lah, supaya Tuhan bukakan. Memang saat kita melayani Tuhan itu pasti serangan itu bisa berbagai macam bentuk ya. Itu menjadi pergumulan kita, dan cuma yang satu jalannya, kita berdoa, kita minta dikuatkan. Karena kekuatan itu hanya sumbernya dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Orang yang, walaupun orang terdekat kita yang percaya memang sih. Betul, betul. Betul sekali. Pak Domingus, oh gimana Bu? Silakan. Ya walau macam-macam cara kita menjelaskan kebenaran itu memang dia cakap agama juga, adat-adat juga. Ya itu termasuk yang perlu kita doakan supaya Roh Kudus mengubahkan. Nanti kalau saya dulu waktu mengajar sekolah minggu itu, kan saya kuliah di Bali. Itu ada pejabat baru Hindu. Awalnya juga begitu. Tahu dia sendiri digerakkan Roh Kudus untuk mencari kebenaran. Ke gereja dia iseng-iseng. Akhirnya justru malah menyerahkan diri untuk melayani sekolah minggu setelah dibaptis. Nah itu malah dia nggak ada yang memberitakan Injil, cuma dia cari tahu sendiri. Nah itu kita percaya Roh Kudus yang menggerakkan. Jadi tugas kita yang sudah diselamatkan untuk memberitakan kepada orang yang belum mengenal Injil. Karena tanpa mengenal Injil dia pasti binasa tanpa juru selamat. Gitu. Sama kita. Saya rasa kalau Katolik di Indonesia dia punya cara lebih daripada Katolik. Iya. Untuk tanya Pak Lucianus. Oh Pak Lucianus sekarang di ibu kota ya, di Kalimantan. Iya, Kalimantan. Sama dengan Pak Ponijan, tapi Pak Ponijan nggak bisa karena setiap Selasa dan Kamis dia pelayanan juga. Pak Ponijan itu di Kalimantan Timur juga. Dulu dia ikut beberapa kelas kami juga, tapi Selasa Kamis dia nggak bisa. Gitu. Oke, kalau nggak ada, kita bersyukur, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini kami boleh mendapatkan kebenaran terang dari firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk semakin mengerti, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kami bersuka cita, berkobar-kobar, semangat dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk mengerjakan amanat agung. Bapa, terus pakai kami, bahkan Tuhan tolong keluarga besar kami untuk senantiasa bersandar kepada-Mu. Kami tetap berdoa untuk saudara kami yang
pada malam hari ini tidak bisa hadir, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka dan juga seluruh keluarga besar kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menolong, menyelamatkan mereka, membuat mereka mengerti dan mengenal kebenaran. Terima kasih. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, kegiatan kami, dan istirahat kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan masa depan kami seutuhnya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan. Kita masuk kelas Kristen Etik. Tuhan memberkati Pak Domingus, Pak Maksi, Pak Aprianus, Bu Jesi, Bu Ayu, Pak Daniel tadi sudah ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.